Mana Pak? Depan. Wis saya mau wis. Maning. Maning wis. Oh iya belum megang ya. Iya. Wis ketang kabeh kok ya. Sini melasi kae. Sing ndi? Vokalis ndi? Oh, kayak vokalis. Ya wis kotak parane. Jare vokalisnya kok kon disoting melasi. Ya Allah. Terima kasih. Vokalis tercantik. Nah itu maksudnya. Iya, nah itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habib Allah, ya Habib
الشكر علينا من دعا لله صلوات الله على الهادي مبعوث الخير لأمته semoga Tuhan menyerbakan mewangikan pusara baginda Nabi kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama kiranya membawa bahagia buat umat manusia beragama Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai akhirat rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi Allah ala nuri Nabi Allah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim itu PKK dalam programnya membangun keluarga yang sejahtera membangun keluarga yang sejahtera rumah tangga bahagia keluarga sejahtera rumah tangga bahagia keluarga sejahtera itu PKK dalam programnya itu PKK dalam programnya membentuk keluarga yang sejahtera membentuk keluarga yang sejahtera tangga bahagia keluarga sejahtera rumah tangga bahagia keluarga sejahtera itu PKK itu PKK dalam programnya membentuk keluarga yang sejahtera membangun keluarga yang sejahtera anak sehat rumah bersih dan lingkungannya anak cukup dua saja mudah mendidiknya anak sehat rumah bersih dan lingkungannya anak cukup dua saja mudah mendidiknya
Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Tangga bahagia, keluarga sejahtera. Rumah tangga bahagia, keluarga sejahtera. Itu PKK dalam programnya. Itu PKK dalam programnya. Membangun keluarga yang sejahtera. Membangun keluarga sejahtera. Anak sehat, rumah bersih dan lingkungannya. Anak cukup dua saja mudah mendidiknya. Anak sehat, rumah bersih dan lingkungannya. Anak cukup dua saja mudah mendidiknya. Semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoinya. Tangga bahagia, keluarga sejahtera. Rumah tangga bahagia, keluarga sejahtera. Itu PKK dalam programnya. Itu PKK dalam programnya. Membangun keluarga yang sejahtera. Membangun keluarga yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lebih pendek ya. Wes kayak dia pasti. Memberi kekelbuan. Yes, melompat. Kisah apa sih gue? Kisah apa sih? Hai, ngono nyong itu foto. Itu kayak gue lah ya. Ya. Dede, ra ganteng. Ora. Kawe tasuk nyong nang kene. Yakin lah sing di kabin nyong aja. Takon Bu Eni yo. Oh. 10. Iya, masangi kabel. Iya bener.
perhatian yang terhormat Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal memasuki tempat acara. Siapa sih ngumuri bolu likur? Oh, nyuwur kenal, orang urung tahu kenal lah. Panitia dikasih sama kan panitia pilih desa dikasih. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum rangkaian acara dimulai, akan kita saksikan bersama sebuah penampilan tari persembahan dari adik-adik dari TK Pertiwi 2621 dengan tari Bugong Jepang. Selamat menyaksikan. Nyong jadi kepala desa gini lah. Sini. Nyong jadi ibu kepala desa. Indah lagunya, cinta
dari TK Pertiwi 2621 Desa Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Baik, ada yang mendapat sedikit rezeki dari Bapak Bupati Tegal. Panas-panas nemen dia. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Bupati Tegal atas apresiasinya. Yang urung disawer. Baik, mohon izin, mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Berdiri Pak, kan ngadek. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Duduk kembali. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yaitu ketiga Wakil Bupati yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal beserta segenap asisten Sekda Kabupaten Tegal, staf ahli Bupati Tegal yang kami hormati, segenap kepala perangkat daerah Kabupaten Tegal yang kami hormati, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal, BPJS Kesehatan Kabupaten Tegal, pimpinan Bank Jateng Cabang Slawi yang kami hormati, Camat Kedung Banteng beserta jajaran Forkopimcak Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Tegal yang kami hormati, Desa Karanganyar dan segenap kepala desa se-Kecamatan Kedung Banteng yang kami hormati, para tokoh masyarakat Desa Kedung Banteng serta hadirin masyarakat Desa Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara diseminasi informasi dan dialog interaktif dalam rangka Bupati dan Wakil Bupati Tegal Telik Desa Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal pada hari ini Rabu 3 September tahun 2025. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demi kelancaran rangkaian acara pada siang hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Suendi. Kami persilakan.
siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para alim, para kiai, para ustaz yang saya muliakan, pada pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, wabil khusus Bupati Tegal, Bapak Haji Ishak dan Wakil Bupati yang saya muliakan, pada camat Kedung Padang yang saya muliakan, beserta rombongan, juga kepada Kepala Desa Karanganyar Bapak Bambang Winarto yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara pada siang menjelang sore hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan acara hari ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat Desa Karanganyar Kesel temen dan kan. umumnya Kecamatan Kedung Padang, dan juga mudah-mudahan Kabupaten Tegal diberikan ketentraman, keamanan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana, dan juga mudah-mudahan Kabupaten Tegal tambah maju, tambah sejahtera. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu ya fi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil azimi sultanik. Subhanallah fi thana'an 'alaika anta kama ta'ala sifal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nasta'firuka wa nasta'uduka atyanana wa abtarina anfusana wa ahlana wa auladana wa amr khulasaina ataitana. Allahumma ij'alna wa yahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa ayatika kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'anin wa dhibaghin wa min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bil 'afiyah wa salamah wa haqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa a'idna bi qudratina tamma fil hal wal ma'ad innaka sami'ud du'a. Wa sholli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya sambutan selamat datang oleh Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, yang kami hormati Bapak Bambang Winarto. Kami persilakan. Pinten berarti Bu? Lagi live. Nggih, oke. Sama opor yang di atas ini, yang menu makanan yang biasa di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, lemes temen sih. Wong anak bupati ini, anak pak wakilnya jawabnya lemes temen. Ulangi nggih Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Itu dibuka ya. Bu Lurah dibuka aja. Yang terhormat Bapak Bupati Tegal, Bapak Haji Ishak Maulana Rohman, Sarjana Hukum. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, Bapak Ahmad Khalid. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Tegal ataupun yang mewakili Bapak Bagus Maulana,
Yang kami hormati PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal beserta segenap asisten sekda juga staf ahli Bupati Tegal. Yang kami hormati segenap kepala perangkat daerah Kabupaten Tegal. Yang kami hormati Camat Kedung Banteng beserta jajaran Forkom Pincam Kedung Banteng. Yang saya hormati segenap kepala desa sekecamatan Kedung Banteng. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat Desa Karanganyar, serta hadirin tamu undangan masyarakat Desa Karanganyar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita sakit hadir, sakit berkumpul, sakit bersilaturahmi dalam acara Tilik Desa dan silaturahmi untuk menjaga stabilitas, kondisivitas, keamanan dan ketentraman di Kabupaten Tegal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormatin semua, saya sebagai kepala desa mengucapkan selamat datang kepada Bupati dan Wakil Bupati Tegal di acara Tilik Desa ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin ke wis rundak. Ternyata dikiranya mau di cancel. Alhamdulillah niki luar biasa. Pak Bupati dan Pak Wakil dan jajarannya sakit hadir di Balai Desa Karanganyar, di Desa Karanganyar, walaupun beliau sangat sibuk sekali. Ini sangat luar biasa. Luar biasa, padahal beliau itu jadwalnya sangat padat sekali, tapi menyempatkan waktunya untuk bisa melaksanakan Tilik Desa ini. Apalagi ngapuntennya mohon maaf, ini juga sekaligus silaturahmi untuk menjaga stabilitas, kondisivitas, keamanan dan ketentraman di Kabupaten Tegal. Karena apa Pak? Wingi-wingi kan lagi rame demo. Lah ini waktunya, saatnya pemerintah Kabupaten Tegal itu mau fasilitasi dengan adanya Tilik Desa. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, tapi dengan yang tertib dan aman seperti ini. Ini suara luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati. Menyampaikan aspirasi itu hukumnya ataupun diatur undang-undang itu boleh, tapi tidak anarkis. Itu sudah diatur undang-undang. Dan ini luar biasa, Pak Bupati sebagai program Tilik Desa ini memfasilitasi panjenengan bisa menyampaikan aspirasinya langsung, dan juga ada kepala OPD di sini, sangat luar biasa sekali. Hadirin yang saya hormati semua, izin menyampaikan ataupun melaporkan tentang kegiatan pelayanan tadi dimulai dari PMI itu untuk donor darah. Alhamdulillah ada 13 orang melaksanakan donor darah. Yang daftar sih banyak Pak Bupati, tapi tadi ada yang tidak masuk kriteria untuk donor darah. Yang selanjutnya itu dari Samsat untuk perpanjangan STNK ada 45 orang. Dari SIM, perpanjangan SIM, ada SIM A ada 1, SIM B ada 9 orang. Untuk dari Bank Jateng 5 mobil itu ada 15. Dari cek kesehatan gratis Safari KB itu ada 129. Ini luar biasa, dari Puskesmas luar biasa sekali ini. Terus dari perizinan ini alhamdulillah juga luar biasa, ada 20 orang. Dari BPJS Tenaga Kerjaan ada 7. Dari perpustakaan itu ada anak-anak TK Pertiwi langsung ke sini dan langsung baca. Dan juga ini juga luar biasa, pemerintah Desa Karanganyar mendapatkan hibah dari perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Tegal di pojok baca. Kebetulan kemarin Desa Karanganyar itu ada praktikum 2 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 72 orang. Ya alhamdulillah itu membuat ada kenangan untuk pojok baca, dan kita tindak lanjuti dari pemerintah desa agar nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat Desa Karanganyar.
Yang selanjutnya untuk operasi pasar murah bekerjasama Dinkop UKM dan perdagangan dengan Bulog itu ada beras 34 kantong, minyak goreng 59 liter, gula fit 5 kilo. Dari Bapenda untuk pembayaran pajak ada 2.667.326.000. Untuk WKJ tadi ada tentang jamu juga ada, alhamdulillah pesertanya banyak. Dari Dukcapil ada 35, BPJS Kesehatan 20, Puskesos ada 40, Dinas Tankp untuk kambing kerbau ada 30, dari KUA untuk pelayanan ataupun konsultasi tentang perkawinan dan perceraian itu juga ada masyarakat yang menyampaikan. Itu yang mungkin saya sampaikan tentang adanya tadi pelaksanaan pelayanan dalam acara untuk Tilik Desa ini. Hadirin yang saya hormati semua, mohon izin juga menyampaikan Pak Bupati dan Pak Wakil kaitannya kondisi geografis tentang Desa Karanganyar. Desa Karanganyar itu termasuk ada di 10 desa di Kecamatan Tumbanteng, tapi secara wilayah dan jumlah penduduk adalah yang terbanyak di Kecamatan Kedung Banteng. Dan kultur budaya juga di Pedukuhan itu ada 11 pedukuhan dan terpencar-pencar, jadi kultur budayanya pasti berbeda-beda. Hadirin yang saya hormati semua, sebenarnya Bang takon kaitannya dengan fisik, karena kebanyakan kalau Tilik Desa, kebanyakan kepala desa menanyakan pasti infrastruktur ataupun fisik. Tapi Pak Bupati itu lebih pintar dan lebih memahami tentang adanya infrastruktur yang ada di Kabupaten Tegal. Tapi setidaknya ya ada di luar non fisik. Mohon izin Pak Bupati, ini kaitannya dengan tentang kesehatan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Desa Karanganyar. Ini ngampuntennya Pak Bupati, kalau bisa Kabupaten Tegal itu UHC Pak, karena maaf saja orang itu walaupun kaya kalau sudah sakit pasti dia akan miskin, karena dia tidak akan bisa bekerja dan pasti hartanya juga akan untuk berobat. Makanya mohon dan sangat ini, karena di masyarakat itu pasti yang datang ke balai desa kaitannya dengan kesehatan, dengan bantuan, terus kayak bansos atau dengan kayak Dukcapil tentang KK dan KTP. Itu kaitannya untuk kesehatan itu sangat penting sekali Pak Bupati. Karena hampir ngapuntennya Pak Bupati tiap hari itu pasti ada yang mengurus tentang BPJS Kesehatan. Dan saya mohon petunjuk Pak Bupati seperti itu. Yang selanjutnya itu tentang dari bansos juga sama, ini kaitannya dengan bantuan sosial. Karena pemerintah paling terendah adalah desa. Kepala desa ngadepi luar biasa dengan masyarakatnya. Ya insya Allah juga pemerintah Kabupaten Tegal juga pasti memperhatikan warga, khususnya warga Kabupaten Tegal. Yang selanjutnya itu tentang kakak akte lahir, akte kematian, ini dari Dukcapil Pak Bupati. Mohon maaf, ini sebenarnya program sangat bagus sekali yang masuk ke desa, tapi akhir-akhir ini untuk kendala ini sangat luar biasa Pak. Kita di desa itu bingung Pak, karena jadinya itu kadang lama, ataupun jam 10 pun kita sudah tidak bisa memasukkan ataupun mengakses lagi, nggak bisa untuk memasukkan data. Jadi kadang masyarakat itu sudah tahu di desa itu bisa bikin KK, pindah dalam kota, akte kelahiran atau kematian, tapi kadang gini, kok jadinya lama sekali. Dikiranya kita desa tidak memproses seperti itu Pak Bupati. Mohon izin ini agar bisa ditindaklanjuti, agar itu program dari Dukcapil bisa lebih cepat dan tepat seperti itu. Hadirin yang saya hormati, tadinya saya nggak pengen membahas masalah fisik, tapi kayaknya fisik tadi non fisik, jasmaninya ya rohaninya juga harus dibahas nih Pak Bupati, mohon izin. Kebetulan di Desa Karanganyar itu kewenangan dari pusat juga ada, kewenangan provinsi juga ada, kewenangan kabupaten juga ada, kewenangan desa itu pasti juga ada. Karena Desa Karanganyar ini lintasnya luar biasa. Contoh untuk kayak kewenangan dari pusat Pak Bupati, ini yang kendala-kendala di Desa Karanganyar. Yang pertama adalah
Bendung Duku Jati. Bendung Duku Jati itu antara Desa Duku Jati Kidul, Penujah dan Karanganyar. Di situ saya sebagai kepala desa setiap musim penghujan itu seperti mantri pengairan Pak Bupati. Kenapa? Karena di daerah Pantura, Suradadi khususnya di hilirnya Sungai Jajaban itu pasti kalau hujan besar itu banjir. Kebetulan saya juga lahir di hilirnya Sungai Jajaban. Jadi kalau hujan besar itu pasti ditanya, hujan besar enggak, banjir enggak, limpas enggak, seperti itu. Kalau saya melihat dan waktu itu di tahun 2023 yang banjir besar itu disidak juga oleh pimpinan DPRD Kabupaten Tegal, di situ ada pengendali banjir Pak Bupati yang kurang lebih itu ada 20 hektar, tapi sudah menjadi areal pertanian karena itu tidak dimaksimalkan. Itu kalau bisa dinormalisasi kembali, walaupun itu kewenangan pusat, kemungkinan untuk pengendali banjir itu bisa diminimasi lah, seperti itu. Mohon izin Pak Bupati kalau bisa itu juga di Bendung Duku Jati di pengendali banjir itu. Yang kedua itu ada kewenangan pusat juga, itu punya BBWS, ada Waduk Geger Buntu. Waduk Geger Buntu itu sebelum ada Jajaban juga sudah ada, tapi ini sudah menjadi lahan yang terbengkalai. Itu kalau diaktifkan kembali bisa menjadi pariwisata, pengairan juga bisa aktif kembali. Dampak positifnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Karanganyar itu sangat luar biasa. Jadi mohon izin barangkali dari Pak Bupati melalui jajarannya, melalui OPD, Dinas PUPR ataupun gimana bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat khususnya untuk BBWS Pemali Juwana, karena itu masih kewenangan Pemali Juwana. Itu salah satu kewenangan pusat. Yang untuk kewenangan masih kewenangan pusat ini juga kaitannya dengan banjir Pak. Karanganyar itu kalau musim penghujan banjir, longsor, tapi kalau musim kering adalah kekeringan Pak, kurang banyu. Itu Karanganyar. Deket waduk tapi kurang air. Air itu dingin Pak, tapi ternyata air itu sangat-sangat panas, khususnya untuk pertanian. Khususnya daerah-daerah atas itu aliran air Karamalang, rayahan banyu luar biasa Pak. Itu contoh, ini masih kewenangan BBWS, saluran sekunder Jajaban Rambut itu yang mengairi sampai ke Karamalang itu masih banyak kebocoran. Dan salah satunya itu ada beberapa rumah di Pedukuhan Domba itu sampai tanah kabupaten dan jembatan itu sudah turun Pak. Dan rumah itu juga tanahnya turun karena airnya bocor dari lantai dan menggerus tanah, seperti itu. Dan di Jatilaba juga ada itu saluran sekunder Cajabandung, itu punya wilayah BBWS juga. Itu juga di wilayah pemukiman kebocorannya sangat luar biasa. Itu kalau tidak ditangani secara cepat, kalau terjadi bongkah itu pemukiman Jatilaba bisa banjir semua itu. Makanya mohon tolong Pak Bupati biar bisa menjembatani. Kayak memang ngomong apa nih? Kayak kemana waktu gitu? Belum lagi wilayah kewenangan provinsi dan wilayah kabupaten masih banyak, kami mungkin karena waktu saya tidak bisa berpanjang lebar. Mungkin di lain waktu bisa saya pribadi bisa menghadap Pak Bupati kalau diberikan izin waktunya. Intinya dalam rangka Bupati Tilik Desa juga silaturahmi untuk menjaga stabilitas, kondisivitas, keamanan dan ketentraman, ketertiban Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal harus aman. Harus aman. Kita menyampaikan aspirasi semuanya bisa, tapi dengan yang tenang seperti ini dengan Tilik Desa. Pasti Pak Bupati luar biasa akan menerimanya. Mungkin dari saya itu, barangkali ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan kembali sebuah penampilan dari TK Pertiwi 2621 Desa Karanganyar dengan Senam Anak Indonesia Hebat. Selamat menyaksikan. Sing Miki apa Udu? Bukan, no, beda lagi. Beda mana? Iya.
Sawerman nih menang, kok ya. menang juga kabupaten. Oh, menang tingkat Ya, kabupaten. kabupaten. Itu ya tadi juara ketiga apa ya? Kalau ini juara satu ya. Maning sawer maning. Emang ada lomba tari-tarian di tingkat kabupaten? Ada lomba tari-tari. Oh. Oh.
Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk adik kita dari TK Pertiwi 2621 Desa Karanganyar. Adik jangan pergi dulu. Ada sedikit rezeki dari Bapak Bupati Tegal. Baik, terima kasih Bapak Bupati Tegal atas apresiasinya. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan pengarahan Bupati Tegal yang terhormat Bapak Ishak Maulana Rahman, Sarjana Hukum. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Bupati Tegal Bapak Ahmad Walid, anggota DPRD Kabupaten Tegal, ada Mas Bagus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal beserta segenap asisten Sekda, staf ahli Bupati, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal, camat beserta unsur pembincang Kecamatan Gedung Banteng, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal atau yang mewakili, Kepala BPJS Kesehatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Bank Jateng Cabang Selawi, Ketua Basnas Kabupaten Tegal atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Desa Karanganyar tadi sudah memberikan sambutannya beserta perangkat desa selaku tuan rumah, serta Kepala Desa se-Kecamatan Gedung Banteng beserta Ibu Ketua PKK desanya yang hadir, serta para kader pembangunan desa, PKK, Karang Taruna, RT RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta MBC hadir nggak? MBC nggak hadir, ada MBCNU Kecamatan Gedung Banteng atau yang mewakili, serta banomnya Muslimat Fatayat, Ansor, Banser, Ibnu PPNU, serta PC Muhammadiyah Kecamatan Gedung Banteng beserta organisasi otonomnya, serta seluruh warga Desa Karanganyar dan Bapak Ibu semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir dalam acara Bupati Tilik Desa yang dilaksanakan di Desa Karanganyar. Ini tilik desanya di Kecamatan Gedung Banteng tapi bertempat di Desa Karanganyar. Alhamdulillah kita hadir dengan keadaan sehat walafiat, keadaan nikmat iman, nikmat Islam. Shalawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Apalagi tadi kita menyaksikan penampilan dari adik-adik siswa-siswi. Kalau TK siswa-siswi apa murid ya? Oh murid ya. Murid anak didik dari TK Pertiwi berapa? 26 21 Karanganyar ya. Saya jadi ingat anak saya, soalnya saya juga TK di TK
Shot TV. Oke Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih tadi. Yang kedua juga saya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, tentu ini saat ini kita mungkin sudah mendengar kabar dari tingkat nasional sampai di tingkat daerah kita bahwa saat ini di beberapa kota kabupaten sedang terjadi, beberapa telah terjadi aksi unjuk rasa, penyampaian aspirasi, demonstrasi, bahkan ada yang mengarah ke kekerasan, anarkisme dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Tegal kondusif. Tentu saya sebagai Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Tegal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya masyarakat Gedung Banteng yang sudah ikut bersama-sama mengawal, ikut menjaga keamanan dan kondusivitas Kabupaten Tegal. Ketiga, tadi kita sudah mendengarkan sambutannya Pak Kades. Ini sepertinya sambutan Pak Kades paling komplit sepanjang Bupati Tilik Desa. Tadi saya ngomong sama Pak Kades, kayaknya Bupati Tilik Desa ini harus rampung kita. Nanti Pak Kades, tadi terkait dengan usulan panjenengan ini perlu ngobrol panjang ini. Ya, ini kalau dibahas di Bupati Tilik Desa nanti warganya nggak kebagian. Ya. Jadi khusus tadi sambutan Pak Kades, aspirasi Pak Kades nanti ada momen tersendiri. Jangan di sini nanti kita nggak bisa mendengarkan aspirasinya panjenengan. Tapi yang jelas Bapak Ibu bahwa acara Bupati Tilik Desa ini bagian dari komitmen kami pemerintah Kabupaten Tegal untuk turun secara langsung bertemu panjenengan warga masyarakat Kabupaten Tegal untuk secara langsung menerima aspirasi, kritik, saran tentunya yang membangun. Karena kita punya cita-cita satu, tujuannya satu, yaitu untuk membangun Kabupaten Tegal supaya Kabupaten Tegal luwih apik sesuai tagline-nya. Tentu kami butuh partisipasinya panjenengan, butuh kontribusinya panjenengan, urun, saran, masukan, karena kita Kabupaten Tegal tergolong Kabupaten Tegal kabupaten yang luas dengan 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan. Tentu kami yang ada di pemerintah selalu butuh masukan, butuh saran, kiranya apa program yang sudah berjalan bagus, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditingkatkan. Kami butuh masukan dari panjenengan semua. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami hadir di sini bersama para kepala OPD Bapak Ibu. Ini lengkap dari urusan pembangunan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, BPJS juga ada perbankan, Bank Jateng juga ada. Kami lengkap supaya apa? Ketika ada masukan, pertanyaan dari panjenengan, kita bisa langsung memberikan jawaban, memberikan tanggapan yang terbaik untuk solusi bersama. Oke Bapak Ibu, kiranya itu nanti setelah ini monggo sampaikan langsung. Mudah-mudahan panjenengan bisa memanfaatkan momentum ini, kita duduk bareng, kita dialog bareng, diskusi bareng untuk kemajuan Kabupaten Tegal. Terima kasih. Akhirul kalam, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon izin pada kesempatan yang baik ini BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal akan memberikan santunan jaminan kematian kepada ahli waris almarhum Bapak Darman. Beliau merupakan pekerja mandiri sebagai tukang kayu dari Desa Tonggara, Kecamatan Kedung Banteng. Untuk itu kepada Ibu Herlina selaku istri dari almarhum Bapak Darman akan terima bantuan santunan jaminan kematian yang akan diserahkan oleh Bupati Tegal didampingi oleh pimpinan BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili. 42 juta.
Baik, foto bersama kami panggil dalam hitungan 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Terima kasih, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum rangkaian dilanjutkan dengan dialog interaktif, akan kita saksikan kembali sebuah penampilan dari PKK Desa Karanganyar dengan senam CTPS, cuci tangan pakai sabun. Selamat menyaksikan. Nyawer ge. Sawer, sawer.
untuk PKK Desa Karanganyar yang telah menampilkan senam CTPS. Baik, terima kasih PKK Desa Karanganyar yang telah menampilkan senam CTPS. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rangkaian acara pada hari ini akan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang akan dipandu oleh moderator Mbak Mary Hani, sekaligus berkenan untuk menutup rangkaian acara pada hari ini. Pada beliau, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Posisinya di mana nih enaknya nih biar nggak ada bunyi-bunyi yang nggak asik. Baik, kita cari posisi dulu biar tidak mengganggu. Assalamualaikum. Ini enaknya di mana, Mas? Posisi yang aman? Oke, mohon izin. Di kampung ya? Oke, di sini sepertinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongtian. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mohon izin, yang terhormat Bupati Tegal, kemudian juga Wakil Bupati Tegal, dari DPRD Kabupaten Tegal juga sepertinya hadir. Pak Sekda juga selamat siang Bapak. Kemudian segenap Kepala OPD dan Badan di pemerintahan daerah Kabupaten Tegal, sehat semuanya, amin. Kemudian dari BPJS, dari Bank Jateng, Bank Tegal, semuanya yang hadir, mudah-mudahan makin tambah semangat untuk membuat Kabupaten Tegal luwih apik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk tuan rumah yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Kecamatan Kedung Banteng, Pak Camatnya, dan juga terutama Desa Karanganyar yang sekarang ini menjadi tempat kita untuk gendu-gendu rasa di dialog interaktif, diseminasi informasi kepada masyarakat desa bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Tegal, juga segenap Kepala OPD. Perkenalkan, saya Mary Hani dari Radio Selawi FM, dan mohon izin Pak Bupati, hari ini juga dibuka perdana untuk siaran bersama dengan paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Tegal, yaitu Praja, di 99.3 FM, dan ini adalah bentuk wadah informasi, komunikasi, koordinasi, dan juga motivasi bagi desa-desa di Kabupaten Tegal untuk lebih membuat Kabupaten Tegal lebih apik. Dan tepuk tangan dong buat semua warga Desa Karanganyar, Kecamatan Kedung Banteng. Tanpa berpanjang kata, dan kita efisiensi waktu ya. Untuk saat ini mohon izin saya ada di depan. Silahkan dipersiapkan Bapak Ibu, kita punya waktu yang tidak banyak. Kita cuma membutuhkan 3 penanya saja. Masing-masing penanya ya, maksimal 2 pertanyaan saja. Silahkan ya. Dan kita mulai dari sekarang secara singkat, padat, berisi. Sebutkan nama, dari mana, dan langsung pertanyaannya. Monggo silahkan. Ya, Bapak. Ya, monggo Bapak maju. Iya. Dibatiri apa ora? Iya. Monggo. Di sini Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati dan Wakil Bupati Tegal beserta jajarannya. Kami dari Desa Karanganyar, nama Awan, RT 14 RW 7. Tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Pak Kades ya. Kami
kami sebagai warga sangat mendukung usulan-usulan beliau. Cuman ini yang sering terjadi nih Pak Bupati, saat musim hujan ya, untuk Desa Penuja, Duku Jati, Karanganyar dan mungkin sampai ke Bogares ya, itu imbas sampah. Jadi kalau musim hujan ya, itu baunya itu sampai ke 3 desa. Nah ini jadi polusi udara yang bikin tidak enak, tidak nyaman. Itu satu. Yang keduanya tentunya nanti di lapisan bawah itu air tanahnya juga mungkin kurang sehat ya bagi kesehatan warga. Itu mohon penanganannya, solusinya bagaimana? Karena di situ juga ada penambangan ya, yang mestinya angin mungkin dari selatan bisa ada hambatan, ini sudah habis semua. Itu pertanyaan pertama. 2 saja. Itu yang pertama soal sampah ya, polusi sampah. Terus yang keduanya tadi juga sudah disinggung Pak Kades ya, bahwa di Karanganyar ini sebenarnya banyak tanah-tanah yang nganggur ya. Itu kalau misalkan diberdayakan nih ya, artinya untuk bisa mengurangi pengangguran atau untuk kegiatan warga. Satu misal untuk tanah-tanah nanti ditanami belijo atau ditanami apa yang nantinya setelah berbuah itu bisa ada kegiatan untuk warga Karanganyar. Jadi ngapunten, sementara ini kan kita hanya mengandalkan bocah lulus sekolah terus kerja di pabrik ya. Dan nanti saat sudah memasuki usia senja nanti malah bingung. Jadi kami mohon petunjuk dari Pak Bupati atau OPD terkait untuk bisa memberikan pencerahan ke kami, memberikan pencerahan ke warga. Ngaten dua hal yang kami usulkan. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wawan. Langsung saja ya satu persatu dijawab, monggo silahkan. Yang pertama imbas aroma sampah, kemudian yang kedua tentang pendayagunaan tanah yang nganggur di Desa Karanganyar. Sambil nanti yang mau bertanya siap-siap ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Pak Wawan. Rumahnya mana Pak? Karanganyar. Ya jadi begini Pak, terkait dengan TPA Penuja, memang sebelum bulan Juni masih menggunakan metode open dumping. Jadi open dumping itu hanya dibongkar, terus tidak diapa-apakan, hanya diratakan dan tidak dilakukan apapun lah. Per tanggal 12 Juni 2025 kita sudah menggunakan metode kontrol landfill, Pak. Jadi setiap pembuangan sampah 1 minggu sekali terus diuruk, ditimbun tanah, terus diratakan, jadi nanti posisi sampahnya ketutup sama tanah Pak. Kontrol landfill itu yang diharapkan adalah tadi pencemaran udaranya berkurang. Karena apa? Karena akhir tahun 2024 kemarin kita sudah kena tegur oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa semua kabupaten kota dilarang menggunakan open dumping. Jadi sekarang beralih ke
kontrol landfill. Nah nanti coba Pak, nanti saat musim hujan kita bandingkan antara tahun 2024 dan hujan musim tahun ini. Nanti kalau seumpama belum ada perubahan jenengan kok masih sama, laporkan ke kami Pak, berarti masih ada mungkin penerapan kontrol landfillnya ada yang belum pas, belum maksimal. Nanti akan lebih lengkapnya nanti akan dijawab oleh Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas LH. Terus yang kedua terkait dengan tanah-tanah nganggur Pak, itu tanahnya PSDA provinsi apa tanahnya kita ya? Jadi kalau yang saya amati itu kan seperti Pak Kades tadi matur ya, yang di Gerbuntu misalkan itu ya, terus ada tanah-tanah pengairan yang tidak ditanami padi misalkan, itu kan kalau misalkan dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman keras, tanaman-tanaman tahunan, seperti misalkan di Sabu-Bajaban itu kan banyak sekali itu ya. Mungkin kalau bisa ditanami seperti misalkan belinjo atau tanaman apa yang nanti setelah panen itu untuk bisa memberdayakan warga. Oke. Itu ya. Dan tidak cuma sampai situ, artinya dari pengarahan penanaman lahannya sampai produksi sampai ke pemasaran ya, sehingga warga desa Karanganyar bisa produktif, ada nilai tambah itu. Pak, kalau itu tanahnya memang punya PSDA, mohon maaf berarti nanti permohonan izinnya atau sewanya ke PSDA provinsi, itu kantornya ada di Tegal di Jalan Poso ya? Kok Poso sih? Pius, depannya Pius ya. Nanti bisa bersurat Pak. Nah, terkait teknisnya nanti PU nanti akan menjelaskan lebih detail. Tapi kalau tanahnya pemerintah Kabupaten Tegal ada di Cacaban itu ada ya? Kita punya berapa hektar itu? Kita punya 23 hektar di Cacaban. Itu juga bisa kalau ada warga masyarakat yang akan menyewa dengan ketentuan yang memang ada regulasinya, itu bisa juga. Tapi tentu ya ada sewanya Pak. Tidak bisa serta-merta gratis, enggak, ada sewanya. Pak Edi nambahi tadi yang progres TPA Pak. Lauk kenapa? Mohon izin Pak Bupati, seperti tadi disampaikan Pak Bupati bahwa untuk kita di TPA Penuja, untuk yang zona aktif sekarang sudah kita tinggalkan sistem open dumping menjadi kontrol landfill. Jadi zona aktif ini setiap ada pengangkutan seminggu sekali langsung kita tutup dengan tanah per tanggal 12 Juli kemarin sampai dengan nanti akhir tahun. Kemudian kita ada 2 zona non aktif yang sudah kita ratakan. Di anggaran perubahan ini juga akan kita uruk. 2 zona ini nanti akan dihijaukan. Itu jadi tidak terbuka lagi sampahnya. Itu seperti itu. Kemudian juga kita ada program termasuk mengurangi sampah yang ke TPA. Itu. Jadi nanti dari desa-desa sudah kita program untuk pengurangan sampah sehingga pengangkutan sampah ke TPA akan berkurang. Seperti itu. Selain juga kita ada beberapa program di TPA seperti ada drainase, ya, pembuatan drainase juga ini di perubahan ini. Kemudian kita sedang membuat penampungan saluran air lindi dan IPAL sehingga nanti bisa tertampung di situ. Udah beberapa TPA kita untuk menjadi standar. Ini juga hasil dari teguran dari kementerian sudah sebagian kita laksanakan. Sehingga kemungkinan untuk yang tadi penyebaran bau ini sudah berkurang. Itu menurut. Iya. Tambahan dari Dinas PU terkait tadi proses perizinan ke PSDA.
Mohon izin Pak Bupati. Mungkin jawaban akan secara umum nih Pak. Lahan yang dimiliki pemerintah itu sebenarnya alokasinya mengikuti prasarana yang ada. Misalnya kalau di kami jalan kabupaten gitu ya, berarti di sebelahnya badan jalan itu ada bahu jalan yang fungsinya itu misalnya kebutuhan parkir ataupun prasarana penunjang jalan. Seperti juga untuk tanah-tanah yang terkait dengan punya PSDA. Secara prinsip PSDA itu ada dua tugas. Satu terkait dengan untuk menjaga kondisi air. Jadi kalau kita sebut ada daerah aliran sungai atau disebut das. Itu ada beberapa tanah yang dimiliki baik itu oleh pemerintah pusat namanya Balai Besar Wilayah Sungai ataupun pemerintah provinsi itu Balai PSDA. Jadi terkait tanah yang dimiliki di sini oleh pemerintah pusat ataupun provinsi, sebenarnya dari sisi peruntukannya itu mengikuti pola yang ada di situ. Kalau memang di situ misalnya ada di sekitar waduk, itu memang dipastikan tidak boleh misalnya dibangun, tapi diizinkan misalnya untuk tanaman yang tidak kemudian mudah longsor seperti itu. Jadi kalau terkait Bapak misalnya ingin mengusahakan tanah di sana secara izin berarti harus tapi kalau misalnya di sekitar Waduk Cacaban itu berarti masuk ke dalam tanah negara yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi itu masuknya di BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai. Tapi kalau mau koordinasi awal seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, itu boleh di Balai PSDA di dekat Tius, Balai PSDA di dekat Tius. Jadi boleh koordinasi sana. Tapi yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan lahan pemerintah ini, kita upayakan jangan kemudian mengganggu tujuan utama dari kewenangan pemerintahnya. Misalnya ketika di situ waduk, jangan kemudian mengolah tanah yang kemudian menimbulkan erosi seperti itu. Ini yang perlu kita jaga atau kira garis bawahi seperti itu. Termasuk juga misalnya ada saluran primer atau sekunder, kiri kanannya diupayakan jangan ditanami karena itu ketika lagi ada debit banyak nanti kapasitasnya akan tidak optimal karena adanya penanaman yang muncul sedimentasi. Itu gitu Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cekap Pak Wawan. Nambahin sedikit. Iya. Maksud kami gini Pak. Nah, kita bagaimana caranya langkah dari pemerintah Kabupaten Tegal ya memberdayakan ya yang ada, terus bisa memberdayakan warga ya, sehingga warga Karanganyar itu bisa ada nilai tambah atau ada kegiatan di situ. Jadi yang kami harapkan itu arahan dari Pemda ya, dari pemerintah kabupaten untuk bisa memanfaatkan lahan tersebut, entah itu nanti ini apa bermanfaat untuk warga sekitar gitu loh. Itu langkahnya pripun gitu. Pak Bupati. Gini saja Pak, ini kan masalah kewenangan karena kan kita bicara aset ini bukan asetnya Pemda. Jadi yang pertama ini memang kita perlu koordinasi dulu. Artinya ketika ada kelompok masyarakat yang ingin menggunakan ataupun nanti dari Pemda ingin menggunakan, kami perlu koordinasi dulu nanti. Ini maksudnya tanah yang di geger apa tuh namanya? Geger gintung apa? Gerbuntu. Iya. Gerbuntu, Pak. Geger buntu. Geger buntu. Nggih. Iya. Iya, geger buntu. Iya.
Nanti akan kami konsultasikan dulu Pak Wawan supaya jelas. Tapi misalkan gini Pak, Pemda paling satu bisa memfasilitasinya soal perizinan. Ya kita bisa ya membimbing lah konsultasi perizinan. Yang kedua adalah paling bantuan benih atau bibitnya. Tapi untuk pengolahannya yang jenengan tadi maksud sih itu belum ada di program kita. Paling tadi bantuan perizinan, terus bantuan bibitnya, benih atau bibitnya. Itu paling 2 poin yang bisa kita tangkap. Nah, itu Pak Wawan. Siap, terima kasih Pak Wawan. Baik, matur nuwun. Kita ke penanya kedua. Kalau tadi ada bapak-bapak, sekarang perwakilan ibu. Sini Bu. Nggak nyangka ditunjuk gitu ya. Ayo Bu, malu-malu kucing lo ya. Ya. Silahkan sebutkan nama, perwakilan dari mana. Maksimal pertanyaan 2 aja. Mau pakai ini aja? Dur nemen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Lembaga TK Pertiwi 2621 Karanganyar. Sebenarnya ini bukan pertanyaan Mbak. Di kami sebagai TK Pertiwi 2621 Karanganyar. Yang pertama yang akan kami tanyakan yaitu selama Pak Bupati menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tegal, kebijakan apa yang sudah Bapak putuskan atau Bapak rancang untuk kesejahteraan kami sebagai pendidik TK, terutama kami dari lembaga yang berstatus swasta? Karena yang kami rasa itu antara kelembagaan swasta dengan negeri itu terlalu ada kesenjangan. Kami sudah bertahun-tahun mengabdikan diri kami untuk mendidik anak yang mendidik anak kami itu dengan berpuluh-puluh tahun, tapi kami di situ terus. Sedangkan yang di lembaga negeri itu yang paling hanya 5 tahun 7 tahun itu sudah diangkat sebagai P3K ataupun PNS. Yang kami tanyakan, apakah kami bisa dari lembaga yang berstatus swasta bisa mengikuti CPNS ataupun P3K? Nggih, PNS maupun P3K. Kami mohon untuk Pak Bupati membuka lowongan untuk kami, membuka formasi untuk kami yang berstatus sebagai lembaga swasta. Seperti itu Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi curahan hati kami. Apakah kami dari lembaga swasta bisa mengikuti P3K seperti itu Pak? Karena kami sudah berpuluh-puluh tahun mengajar di TK, monoton seperti itu terus Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Curhatannya mengandung bawang. Yang ngiris bawang siapa nih? Gitu. Monggo silakan Pak Bupati. Tadi pertanyaan atau apa ya? Curcol itu curcol. Begini, guru TK berarti kan tergabung dalam IG TKI, Ikatan Guru Indonesia. Ya, apa yang sudah kami lakukan, saya jawab. Kami sudah melakukan audiensi dengan PGSI, di dalamnya ada IGRA, ada IGTKI, ada apa lagi ya, Pergunu, ada beberapa lagi saya lupa namanya. Lah, untuk terkait dengan peningkatan kesejahteraan, yaitu ada insentif guru swasta, Bu, sudah kami fasilitasi, nilainya bertambah untuk tahun 2026. Karena kalau tahun 2025 kan sudah digedok di tahun 2024.
Jadi ini untuk rancangan tahun 2026 diputuskan naik dari 1,8 menjadi 2 juta per tahun. Tapi kan ada kenaikan kan Per guru dari, loh. iya. Katanya per guru Pak Bupati. Hah? Kenapa? Per guru tadi yang disebutkan. Per guru. Per guru. Per guru. Iya, bukan per tahun, Per orang. tapi yang 1 tahun itu per guru kan? Iya, memang per guru Iya, benar. iya. Per guru per bulan, iya. Penerimanya setiap guru memang, Iya. guru swasta. Tepuk tangan dong. Iya. Iya. Jadi ada kenaikan karena apa Bapak Ibu? Ini kita jumlahnya banyak, satu kabupaten. Yang kedua kan kemampuan fiskalnya kita. Kita nganggarkan untuk guru swasta dan guru ngaji itu 32 miliar Pak per tahun. Guru ngaji yang TPQ Madin terbagi 2, 16 miliar untuk guru swasta, 16 miliar untuk guru ngaji, guru madrasah dan guru TPQ. Terus yang kedua Formasi. oh ya, soal penerimaan bisa enggak guru swasta daftar CPNS? Sangat bisa. Yang penting formasinya ada. Misalkan saat pembukaan CPNS formasinya adalah S1 pendidikan. Ya terus apa tuh lokasinya apa? Titik-titik apa namanya itu? Lokus, lokasinya misalkan sarjana pendidikan S1 terus lokasinya SD mana itu bisa Bapak Ibu. Jenengan bisa daftar, jenengan S1-nya nopo? Iya, guru TK. Nah, berarti formasinya harus sesuai nanti pas guru TK. Enggak ada. Ceritanya minta diciptakan formasi khusus Pak. Iya. Atau dari basicnya gitu bisa nggak sih? S1 apa gitu? Oh, nggih. Bapak Ibu, ini ada informasi update, mohon maaf saya berarti aku sing kurang update. Bahwa guru saat ini masih moratorium untuk penerimaan guru karena CPNS-nya. Karena masih menyelesaikan yang P3K. P3K itu yang mana? Guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri. Ada di SD, ada di SMP. Nah, ini masih menyelesaikan. Nah nanti, tapi kami pemerintah Kabupaten Tegal sifatnya masih tetap mengusulkan. Nanti dari kami melalui PMK tetap mengusulkan formasi termasuk guru TK ya. Tapi kan tetap persetujuannya nanti dari Kemenpan RB. Tapi nanti kami usahakan ibu-ibu guru ya. Nggih. Itu terima kasih. Biasanya gitu Pak Bupati kalau lawan ibu-ibu tuh ya seperti itu. Mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil, ini kan penanya tinggal satu lagi ya, karena kita 3 penanya. Ini saya dari tadi disodok-sodok nih beberapa WA masuk. Boleh nggak sih tampil yel-yel dari KWT Sekar Arum Desa Karanganyar? Kira-kira diberi waktu napa mboten? KWT sih apa? Yel-yel boleh? Boleh tuh. Wanita Tak kenal kenalan gitu. Monggo silakan Mas yang tadi sudah merengek-rengek, yang sudah tampil dari sudah siap-siap dari jam 7 pagi. Yuk, gas. Yeah. Gas. Ya. Guys. Gas. Oke. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya ibu-ibu. Iya, sudah dandan dari jam 7 pagi. Oh, iya betul. Ya. Boleh kasih semangat dan tepuk tangannya? Matur nuwun. Iya.
terhebat, KWT terhebat ada di Sekar Arum. Di mana KWT terkeren, KWT terkeren ada di Sekar Arum. Sekar Arum hebat, Sekar Arum keren, Sekar Arum jaya jaya jaya. Sekar Arum hebat, Sekar Arum keren, Sekar Arum jaya jaya jaya. Marilah kemari ke lahan KWT. Di lahan KWT banyak tanaman sayur. Marilah kemari ke lahan KWT. Di lahan KWT banyak tanaman sayur. Ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada cabai, tomat dan lainnya. Ada kacang panjang, ada kacang tanah, ada cabai, tomat dan lainnya. Pada Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita gemar menanam dengan P2A, P2M, pemanfaatan pekarangan lestari untuk ketahanan pangan, agar petani kita bisa maju. Amin ya rabbal alamin. Sawer. Sabar. Kata pasak gini, anak maning. Bukan anak maning ya. Pak Desi gimana, terhibur ya? Iya. Baik, luar biasa. Informasi untuk Pak Wawan dan juga dari Bu Guru TK Pertiwi yang jadi penanya tadi, nanti menghubungi panitia ya. Ada bingkisan dari BPD. Baik, ini cepet-cepetan ya. Iya, monggo silakan. 3, 2, 1, maju. Iya. Sweet apa ya? Sweet ya? Oke, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dianjatno kuwi. Kabupaten Tegal dan Bapak Wakil Bupati, kemudian yang terhormat seluruh jajaran OPD. Perkenalkan, nama saya Widoro. Saya tinggal di Desa Karanganyar, RT 15 RW 07. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi kondisi Desa Karanganyar. Perkenalan, kebetulan saya juga sebagai Ketua Koperasi Merah Putih Desa Karanganyar, Kecamatan Bumbanteng. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, yang pertama mungkin terkait dengan kesehatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, yaitu berharap Kabupaten Tegal menjadi kabupaten UHC, sehingga terkait dengan kesehatan bisa tercover untuk pembiayaan dari PBI seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan saat ini yang pertama terkait dengan Koperasi Merah Putih.
Koperasi Merah Putih di Desa Renanyar mungkin gerak langkahnya terlambatnya karena terlambat rekrutmen anggota, belum ada anggota. Yang kedua, terlambat karena informasi yang kami terima sebagai ketua, sehingga saat ini situasi kondisi Koperasi Desa Merah Putih masih mengurus NPWP dan NIB. Jadi seperti itu. Nah ini ya kendala kami, karena memang kebetulan jajaran pengurus dari mulai ketua, sekretaris bendahara itu memang punya kesibukan masing-masing, sehingga mohon maaf memang belum bisa gerak langkahnya cepat ya. Tadi kami akan mengurus, ternyata memang NPWP harus ke MPP, mau pelayanan publik setiap hari Rabu atau mungkin ke kantor fraksi. Nah mungkin ini kami lagi urus, karena setelah itu jadi kami akan melakukan proses jenis usaha yang memang salah satunya kemarin dapat tawaran dari BRI. Nah yang ingin saya tanyakan, ini Pak Bupati, ini seandainya nanti Koperasi Desa Merah Putih terkait dengan legalitas usahanya sudah ada, kami akan melakukan kegiatan usaha, ya, kemudian kami bekerja sama dengan kongsi atau mungkin perusahaan yang dimana mereka itu kita hanya sebagai sales atau penyalur saja tanpa kita mengeluarkan modal. Biasanya kan mereka butuh jaminan nih, yang mau menjamin siapa? Nah ini yang saya tanyakan adalah siapakah yang menjamin kegiatan Koperasi Merah Putih seandainya bekerja sama dengan kongsi seperti ini, contoh Unilever, atau contoh kita mau bersama dengan Bulog ya, untuk menyalurkan sembako untuk dijual, yang mana kita hanya menyediakan tempat tapi kita tidak mengeluarkan modal untuk awalnya ya. Itu siapa yang menjadi penyamin? Nah itu pertanyaan saya terkait dengan Koperasi. Yang kedua yang saya tanyakan adalah terkait dengan kondisi situasi lampu jalan Pak Bupati. Nah ini kebetulan di Jalan Simpang 3 sampai dengan arah ke Desa Depok, Jalan Pancasila, penghubung jalan kabupaten antara Desa Karanganyar menuju Desa Depok, itu dari sebelum Lebaran Idul Fitri sudah banyak yang mati. Nah kebetulan saya pribadi kemarin sudah melaporkan ke aplikasi PU online, tetapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari dinas terkait untuk melakukan proses perbaikan atau menyalakan lampu. Ini hampir ada 6 titik lampu itu mati. Nah ini yang sangat disayangkan, termasuk kondisi jalan penghubung antara Desa Karanganyar dengan Desa Tikitun. Itu yang sebelah barat jalan dari Balai Desa Tikujati itu menghubungkan ke barat. Karena jalan itu sekarang itu cukup ramai, di mana jalan itu sekarang menjadi jalan utama alternatif dari wilayah Jatinegara sampai turun ke bawah sekitar Jatilaba dan Tikujati, itu penghubung ke terminal baru, yaitu terminal Darussalam. Jadi kondisinya ramai, dan penghubung atau jalan yang digunakan untuk area wilayah Karanganyar, Tikujati, Serapuk dan sekitarnya itu karyawan Adonia atau karyawan PT yang ada di Baksio. Itu banyak sekali jalan menggunakan jalan itu. Dan kebetulan baru kemarin di aspal. Kebetulan saya rumahnya di sebelah jalan, sehingga banyak sekali saya menolong kecelakaan. Banyak sekali kecelakaan di situ karena ada lubang-lubang yang ada di situ. Jadi seperti itu. Jadi mohon itu untuk menjadi perhatian terkait dengan lampu penerangan jalan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuun, silahkan. Mohon maaf ya Ibu ya, kita akan menyesuaikan peraturan ya, hanya 3 penanya ya. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama soal koperasi ya Pak. Ya Pak, kalau sepemahaman saya terkait dengan nanti panjenengan mau kerjasama misalkan dengan Bulog, terus apa lagi? Unilever, ini bisnis to bisnis Pak, namanya bisnis match gitu. Itu nanti panjenengan langsung yang kerjasama, yang berkomitmen, ber-MOU, ini langsung dari koperasi dengan Bulognya. Nah nanti bisa difasilitasi oleh dinas Dinkop UKM, mana Dinkop? Ya, nanti bisa difasilitasi Pak. Ya, saat penyerahan akte notaris, dengan hadir nggak di
Oh belum ya. Nah saat penyerahan akta notaris serentak itu hadir dari Bulog, terus apalagi Pupuk Indonesia, terus Pertamina, itu dalam rangka supaya ada business match Pak. Jadi antara koperasi supaya bisa menangkap peluang tersebut. Nanti jenengan lebih lengkapnya nanti konsultasi dengan Dinkop UKM ya Pak, supaya lebih jelas. Ini telat nih ikutnya berarti, yang lainnya sudah. Nah ini informasi terbaru Pak Ketua, jenengan ketuanya Pak Ketua. Kemarin kami bersama Dinkop UKM itu diundang di provinsi, di situ ada Menteri Koperasi, terus Menko Pangan, ada Gubernur, ada jajaran Forkopimda provinsi, dan juga ada Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan nanti Pak Kepala Desa persiapan nanti akan desa harus melaksanakan musdesus, musyawarah desa khusus terkait dengan permodalan koperasi. Jadi nanti koperasi Pak bisa minjam modal ke bank himbara, tapi atas persetujuan desa. Nanti desa melaksanakan musdesus, karena apa? Yang buat jaminan adalah dana desanya. Iya, memang. Jadi ini nanti kepala desa harus memastikan kalau sudah dapat pinjaman, harus memastikan koperasinya berjalan dengan bagus. Karena apa? Ngapunten, yang mudah-mudahan jangan terjadi. Kalau sampai koperasinya nanti nggak bisa bayar pinjamannya, yang ditahan dana desanya Pak. Jadi kepala desa mumet ya. Tapi aja mumet, kalau koperasinya untung kan ada penambahan PAD, penambahan asli desanya nambah. Ya jadi antara koperasi, ketua koperasi dan kades harus ya bagaimana menciptakan koperasi harus berjalan. Dan yang paling mudah Pak, koperasi ini jenengan harus memetakan potensi desa. Kira-kira nih karena desa Karanganyar itu potensinya apa? Ya, dan bisa dijual ke desa lain, bisa kerjasama antara koperasi nih. Karanganyar punya produk ini nih, bisa nggak dijual di koperasi desa lain? Kan bisa. Koperasi desa lain jadi reseller misalkan, itu bisa. Terus pertanyaan ketiga apa mau? Jalan. Lampu penerangan jalan Pak. Oh ya, berarti itu ruasnya Karanganyar Penusupan ya? Bener ya Pak? Nah Karanganyar Penusupan tahun depan kami sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan 1 miliar. Nah kalau lampu nanti kami cek, kami belum melihat di situ sudah ada PJU apa belum. Nanti Lewat dia. Perubahan anggaran. Ngantuk. Nah nanti Bu Kadisub ikut menjawab. Jadi tahun depan sudah ada anggaran 1 miliar untuk perbaikan jalannya. Nanti masalah lampu Bu Kadisub coba menjelaskan lebih rinci. Ini Bu. Ya, terima kasih Pak Wati. Untuk progres di perubahan anggaran nanti ada pemasangan di Penusupan Bapak. Tapi kalau untuk yang Karanganyar dari ke Karanganyar titiknya nanti mohon, saya tadi udah bilang sama Pak Bambang, Pak Kades untuk memotret posisinya di RT RW mana. Insya Allah akan kita progreskan di 2026 Pak. Akan kita lihat nanti pakai lampu solar cell Pak. Jadi kita gunakan pakai lampu solar cell. Demikian Bapak, terima kasih. Iya. Lah deken aku mulane. Cekap Pak. Ah, totok tuli. Oke. Ada tanggapan sebentar, monggo. Baik Pak Bupati, terima kasih atas arahannya terkait dengan koperasi Desa Morobuti. Ya. Mohon maaf kami terlambatnya karena memang terkait dengan informasi kami cuma. Jadi pada tanggal 28 kalau nggak salah ya. Apa? Di launching kalau Sudah. itu kami sebenarnya menunggu undangan dari kabupaten. Tapi nggak dapat undangannya. Seandainya kami dapat undangan untuk ikut hadir di situ, kami jelas hadir. Tapi kami nggak dapat undangan. Mohon maaf. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lampu jalan. Lampu jalan untuk wilayah luas jalan di Desa Karanganyar menuju Penusupan itu sebenarnya di beberapa titik sudah ada lampu, tapi mati. Kami sudah memohon Apa guys? Orang subsidi JP ya. Subgrab. Ya, subscribe.
Wis durung temenan. Sugres. Ya wis, ya guys ngantuk guys nyaw. Ratine ndi ratine? Ora melu. Ora dijak. Iya ora dijak. Wilayahe Mau aku kan masang kabeh dhisik teng kono. kabeh. Iya. Lho ki wis tua kabeh. Masangi dudu nyong sing kabeh. Bukan sampean sing kabeh. Ya ora loh. Yo. Ya. Monggo. Bapak Ibu yang nanti pada kesempatan ini bisa jadi untuk lokasi desa Merah Putih Yang kan balik wis kesel. Oh kesel. Ya. Balik yuk. Ada kegiatan yang remaja. Snack sore. Yang balik ya. Yuk,